Indonesia kaya dengan sumber daya alam anugerah ilahi. Usia kita tidak selamanya muda dan kita tidak selamanya kerja. Karena itu persiapkan masa tua, masa pensiun kita dengan baik, sekaligus melestarikan alam dengan budidaya durian atau tanaman lain yang menguntungkan. Mari saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Durian Mas Tegal. Teman semuanya, apa kabar? Semoga teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Teman semuanya, kali ini saya sedang berada di kebun DMT 2 ya. Di mana di sini saya tanam beberapa durian dan alpukat. Nah, namun demikian pada kesempatan kali ini saya tidak akan sharing mengenai durian dan alpukat, tapi saya akan sharing mengenai gulma. Nah, teman-teman sekalian lihat ya, luar biasa sekali gulmanya atau rumput liar yang tumbuh di kebun DMT 2 ini. Tentunya ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus lakukan pengelolaan juga, manajemen juga terkait dengan gulma ini. Kira-kira sebaiknya mau diapakan ini gulma? Oke, mari mendekat. Teman semuanya, ini adalah penampakan kebun DMT 2 ya. Setelah sekian lama tidak dilakukan treatment terkait dengan gulma ataupun rumput liar, hasilnya seperti ini. Ini bukan rumput biasa ya teman-teman semuanya, ini adalah rumput liar atau gulma. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan manajemen terkait dengan gulma ini. Karena lihat perkembangannya ini sangat cepat sekali ya. Semakin kita lakukan pemangkasan dengan mesin pemotong rumput, tumbuhnya semakin cepat. Nah, ini yang saya maksudkan dengan gulma ataupun rumput liar. Beda dengan rumput yang biasa ya teman-teman semuanya. Itu sekali kita potong pakai mesin rumput, itu nggak akan menjadi balak lah istilahnya, ataupun nggak akan menjadi masalah dan akan rapi. Kalau ini enggak, semakin kita potong semakin dia bertumbuh dengan cepat, liar dan seterusnya. Ini udah tinggi sekitar rata-rata hampir setengah meter. Ya, ini tidak bisa kita biarkan teman-teman semuanya. Kalau dulu biasa kita lakukan penanganan dengan cara dipotong rumput. Nah, ini lain cerita. Ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau di kebun DMT 1 dengan rutin melakukan pemangkasan rumput, masalah solve. Rumputnya nggak tumbuh terlalu liar. Nah, kalau ini rumput liar, ini erih nih. Ini namanya erih. Nah, ini cukup sakit ya teman-teman semuanya kalau diinjak. Makanya harus pakai sepatu ya pada saat kita menginjak rumput liar ini. Karena ini cenderung kasar ya dan agak tajam gitu. Dan ini terus terang menjadikan pertumbuhan durian yang ada di kebun DMT 2 ini ataupun pertumbuhan alpukat itu menjadi kurang maksimal teman-teman semuanya. Nah, ini sengaja ini kontennya ini tentang rumput karena tentunya teman semuanya yang punya kebun juga pasti akan mengalami hal yang sama ya, menghadapi gulma yang sangat liar seperti ini. Ini udah 1 meter itu. Wah, itu sampai ketinggian ini tanaman-tanaman utama kita ya teman-teman semuanya. Luar biasa sekali ya teman semuanya. Nah, terus gimana solusinya untuk mengatasi gulma ini? Ada sebenarnya beberapa solusi yang kita bisa lakukan ya.
Teman semuanya, ada 3 solusi penanganan rumput liar yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pemangkasan dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Ini merupakan solusi standar yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Jika rumput liar sudah tinggi, maka lakukan pemangkasan atau pemotongan rumput dengan menggunakan mesin. Solusi yang kedua adalah penggunaan herbisida atau obat pembunuh rumput. Solusi ini merupakan cara penanganan rumput liar dengan melakukan penyemprotan herbisida yang dapat membunuh rumput liar, misal Roundup ataupun yang lainnya. Solusi yang ketiga adalah pencangkulan rumput liar atau penyasapan. Solusi ini merupakan cara penanganan rumput liar dengan melakukan pencangkulan dan penyasapan rumput yang ditujukan agar akar rumput terserabut mati sehingga rumput liar tidak tumbuh lagi. Teman semuanya, itulah 3 solusi penanganan rumput liar yang bisa digunakan ya untuk mengatasi permasalahan rumput liar yang membandel. Nah, berikutnya saya akan screening kira-kira dari 3 metode penanganan rumput liar tersebut mana yang paling sesuai dengan kebun DMT2. Yang solusi pertama itu dengan pemangkasan rumput lagi dengan mesin pemotong rumput. Namun demikian ini yang sering saya gunakan khusus untuk kebun DMT2 ini. Dengan menggunakan mesin pemotong rumput ini bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Ini rumput semakin dipotong semakin cepat tumbuhnya. Artinya ini sudah mengakar sampai ke dalam tanah nih teman-teman semuanya. Sehingga solusi pertama terkait dengan menggunakan mesin pemotong rumput, menurut saya tidak perlu dilakukan lagi karena udah ketahuan hasilnya seperti ini. Tetap aja bala ya. Oke, itu solusi pertama. Nah, kemudian solusi kedua bisa juga kita menggunakan Roundup ataupun herbisida pembasmi rumput ya, baik Roundup ataupun Gromoxone ataupun yang lainnya. Namun demikian, karena di kebun DMT ini sudah kita tanam durian sama alpukat, saya tidak mau menggunakan solusi kedua dengan Roundup. Apalagi dampaknya juga terhadap tanah juga kurang bagus ya dengan Roundup tersebut ya, dikhawatirkan ya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya teman-teman semuanya. Tapi ini balik lagi ke diri masing-masing ya. Kalau saya tidak menggunakan Roundup nih untuk solusinya. Nah, terus gimana untuk mengatasi serangan dari gulma ini teman-teman semuanya? Nah, saya menggunakan cara tradisional ya teman-teman semuanya, yaitu dengan dilakukan sasak ataupun pemangkasan menggunakan cangkul untuk serangan gulma ini teman-teman semuanya. Nah, ini yang sudah kita lakukan penanganan di kebun alpukat ini ya. Oke, jadi di beberapa lokasi sudah kita lakukan treatment serangan gulma ini ya. Ini awalnya juga sama seperti yang di tengah tadi ya. Ini sudah kita lakukan sasap ya, sasap tanah. Kita lakukan pencangkulan tanah untuk bisa mematikan rumput ini. Karena menurut saya ini adalah solusi yang mungkin menurut saya terbaik ya untuk bisa mengatasi serangan dari gulma ini. Nah, jadi kita lakukan pencangkulan ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian nanti hasilnya akan seperti ini, akan mengering. Nah, nanti ini juga bisa kita gunakan sebagai pupuk. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, ini contoh nih ya. Ini gulma ini luar biasa sekali. Ini lihatin di dalamnya itu, akar semua teman-teman semuanya. Jadi mau tidak mau ini harus dilakukan treatment seperti ini, pemangkasan secara rutin terkait dengan rumput-rumput yang ada di kebun. Satu kali, ini baru satu kali. Nanti kalau memang belum selesai ya 2 kali sampai dengan kita matikan rumputnya ya. Nah, ini teman-teman semuanya, ini
kalau tidak dilakukan sasap tanah ya istilahnya, ataupun pencangkulan tanah, ini nggak akan selesai. Nah itu ya teman semuanya, demikian sharing singkat dari saya Durian Mas Tegal. Semoga bisa memberi manfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.